tidak hanya cukup diketahui oleh perangkat desa, tapi masyarakat juga harus tahu. Ini menjadi penting. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Kades, tepuk tangan. Akan tetapi kesadaran untuk melakukan bersama-sama itu tidak terwujud kalau kemudian sesuatu. Makanya negara dalam hal ini pemerintah juga mengiringi pemberian dana tersebut itu adalah dengan aturan. Yang pertama adalah untuk pemulihan ekonomi. Yang ada itu dilakukan penguatan. Kalau bumdesnya mati ya direvitalisasi begitu. Atau kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang itu bisa mendorong pemulihan ekonomi di masyarakat. Yang kedua adalah kegiatan Sustainable Development Goals desa. Kalau bahasa orang desa itu pembangunan secara berkelanjutan. Gitu. Rumah atau kebiasaan baru yang di dalamnya adalah ada BLT-DD. Kemudian ya kegiatan-kegiatan penanggulangan, kemudian kegiatan-kegiatan penanganan terkait COVID, dan itu sudah diatur semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kemudian ini menjadi penting sekali lagi? Karena desa juga tidak boleh kemudian keluar dari koridor itu. Dan kita semua juga harus tahu dan juga sama-sama ikut mengawal agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa itu ya benar-benar ya menyentuh pada kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat, menyesuaikan juga dengan prioritas kegiatan sesuai dengan di Permendes 13 itu. Yang kedua adalah kami ingin menegaskan kenapa kemudian Bapak dan Ibu sekalian itu hadir di forum ini. Itu juga menjadi penting. Amanah Undang-Undang Desa nomor 6 2014 itu jelas bagaimana kemudian masyarakat yang dulunya adalah membangun desa sekarang adalah desa membangun. Maknanya desa membangun itu apa? Sulit untuk terwujud kalau kemudian itu tidak ada partisipasi daripada masyarakat. Saya kurang tahu persis pada siang kali ini yang diundang itu berapa dan yang hadir berapa. Tapi itu adalah bisa kita jadikan sebagai potret bagaimana kemudian kesadaran masyarakat yang sudah diundang untuk hadir di dalam forum-forum musyawarah desa seperti ini sudah memberikan pagar sebenarnya. Masyarakat itu sudah diberikan ruang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Maka suka tidak suka, ya kan, senang ataupun tidak senang, kegiatan-kegiatan musyawarah desa seperti ini, masyarakat juga harus punya kesadaran untuk ikut andil. Apalagi perangkat, ya, kemudian ya yang lainnya, lembaga-lembaga yang ada di desa, ada RT, RW, ada TKK dan juga sebagainya. Itu menjadi penting sebagai bagian daripada representasi masyarakat bahwa sebenarnya di bawah ini ada apa. Kalau kemudian itu tidak dibawa ke forum ini, ya tidak akan terjadi apa-apa di sana. Nanti kan kalau diajak rapat sama Pak Gares, atau ada Pak Gares, tidak bisa. Bahasa atau aja Pak Gares itu tidak bisa. Jangan-jangan kalau kemudian sudah diputuskan, nanti di belakang apa? Geremang atau apa itu namanya? Kalau orang Melayu, geru berlatar. Karena memang ada perbedaan regulasi sesuai dengan PMK 222 atau 222 itu mengatur terkait kriteria penerima BLT-DD. Kriteria penerima BLT-DD di 2021 itu jauh lebih ketat dibanding di 2020. Lah hari ini harus paham masyarakat. Kalau tidak paham, bisa di-demo Pak, kata kepala desa ini. Kemarin ada 300 kakak, sekarang hanya ada 100, yang 200 tidak terima. Bisa saja kalau kemudian itu pemahaman itu tidak sampai kepada masyarakat, maka menjadi penting sekali. Tidak boleh informasi itu hanya berhenti kepada 1 atau 2 orang saja, harus tersampaikan. Itu
kami minta kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk dipegang dan juga menjadi pemahaman bersama, sehingga apapun kegiatan yang ada di desa, kami yakin jalannya itu enak, nggak terlalu banyak dikalipunya. Karena apa? Karena tahapan-tahapan itu adalah sudah dilalui. Tapi kalau kemudian tahapan itu tidak dilalui, yakinlah selalu saja nanti di tengah perjalanan akan ada kerikil-kerikil yang itu menjadi sandungan. Mungkin ini Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi mewakili dari tenaga ahli, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, ada tindak lanjut kami yang kurang sesuai dari adat desa ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang tanya, ada yang minta penjelasan. Itulah musyawarah sama ketika kita dulu di kelas juga begitu. Jadi apa yang bisa saya melanjutkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Sekdes. Jadi begini, Kementerian Desa itu adalah bukan Kementerian Sosial, bukan Kemensos. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat bantuan sosial itu sebenarnya adalah menjadi domainnya, menjadi bagiannya dari programnya Kemensos sebenarnya. Kenapa kemudian Kementerian Desa itu juga ikut andil adanya kebijakan kegiatan bantuan langsung tunai ini? Sebabnya adalah dikarenakan adanya COVID-19. Kalau tidak ada COVID-19, dana desa itu hanya boleh dua. Kalau tidak pembangunan, ya pemberdayaan. Begitu. Lah, menanggapi terkait pertanyaan kenapa kemudian di dalam hal verifikasi itu tidak melibatkan dinas terkait seperti Dinsos misalnya. Kalau dikatakan tidak melibatkan, sebenarnya melibatkan. Karena apa? Karena di dalam hal pendataan tim itu adalah berdasarkan dari data DTKS yang dimiliki oleh Kemensos. DTKS itu kenapa menjadi penting? Agar desa itu tidak menyalurkan BLTDD kepada orang yang sudah mendapatkan bantuan dari Dinsos atau lembaga yang lain. Gitu. Jadi sifatnya koordinatif. Terus, kenapa kemudian yang melakukan pendataan itu desa? Memang aturan dan regulasinya menetapkan agar pendataan itu adalah dilakukan oleh orang desa sendiri. Tim relawan itu dibentuk di desa, itu aturannya. Jadi apakah ini kebijakan internal desa? Bukan, Pak. Jadi adanya dibentuk tim relawan itu juga di SK oleh Pak Kades, itu adalah atas dasar aturan yang dibuat oleh kementerian. Nah, tim itulah yang kemudian bertugas untuk melakukan pendataan. Betul tadi sedikit disampaikan Pak Sekdes bahwa tim itu adalah levelnya adalah level RT. Sekali lagi, kenapa kemudian Kemendes itu memberikan aturan itu? Karena memang ini adalah dampak COVID. Orang desa itu pasti lebih tahu siapa warganya yang itu terdampak adanya COVID. Di 2020 itu begitu. Meskipun di 2021 ini ada perbedaan kriteria mengacu kepada Dinsos, Pak. Dinsos yaitu 14 kriteria. Cuman kebijakan daerah di Bintan dari 14 kriteria itu tidak harus semua. 9 terpenuhi dari 14 itu sudah bisa dapat BLTDD gitu. Lah, kenapa kemudian itu mesti harus dilakukan oleh tim? Ternyata diputuskan oleh tim saja itu belum final. Tim verifikasi itu belum final. Finalnya itu kapan? Finalnya adalah hari ini sebenarnya. Maka kalau tidak di MD khusus ini, hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim misalnya itu memunculkan angka 140, kok kemudian hasil MD khusus ini kita buka ternyata ada masukan dari warga, dan setelah disampaikan bahwa benar kita sepakati orang tersebut itu adalah masuk kategori, bisa masuk kategori kakak yang itu mendapatkan BLTDD. Jadi kami kira ini sedikit menambahkan bahwa
apa yang dilakukan oleh desa sesungguhnya adalah ini bukan kebijakan desa untuk pembentukan tim, melakukan pendataan, kemudian melakukan verifikasi, setelah itu dilakukan finalisasi di dalam musyawarah desa khusus ini. Kami kira itu Pak, jadi arahannya memang kenapa koordinasi dengan Dinsos itu menjadi penting, hanya sebatas memastikan agar yang mendapat BLTGD itu bukan orang yang mendapatkan bantuan dari Dinsos ataupun dari lembaga yang lain. Kami kira itu Pak, sedikit tambahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.